Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelum itu, Bapak ada kata-kata motivasi nih sebelum kita belajar, yang mana berbunyi, keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, maka semakin banyak keberuntungan datang. Jadi maksudnya adalah kalau kita ingin mencari tahu tentang permasalahan, jadi kita harus belajar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu rezeki, jadi kita harus kerja untuk mendapatkan rezeki tersebut. Oke, paham? Oke, sebelum itu Bapak mau nanya nih, siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Apakah belajar tentang rukun iman? Atau belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah? Ada yang tahu belajar apa kita minggu kemarin? Ya, benar sekali. Belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, Bapak mau nanya nih, siapa yang masih ingat tentang pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul Allah? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, jadi beriman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih salah seorang di antara manusia dari beberapa Nabi dan Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan syariat kepada umatnya agar memiliki pedoman hidup dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya, Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi oleh Allah untuk umatnya. Dan juga terdapat yang mana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, yaitunya bahwasanya Nabi dan Rasul Allah itu berjumlah 25 Nabi, yaitunya yang dimulai pada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, paham? Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak apa pelajaran kita sekarang? Ada yang tahu? Jadi, pelajaran kita sekarang yaitunya tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, jadi Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk kedepannya. Yang pertama itunya siswa mampu mengetahui apa itu Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tujuan dan tugas diutusnya Nabi dan Rasul Allah. Jadi nanti kedepannya anak-anak semuanya akan dibentuk dalam beberapa kelompok dan Bapak akan memberikan satu permasalahan. Jadi dipersilakan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Paham? Nah, Bapak mau nanya, siapa yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu? Jadi Rasul Ulul Azmi dapat diartikan sebagai seseorang yang kuat, sabar, dan bertekad melakukan apapun untuk menyebarkan ajaran Islam.
para nabi dan rasul berkarakter ulul azmi akan mempunyai kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Jadi, rasul ulul azmi ini ada 5. Yang pertama itunya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak ada ceritanya nih tentang rasul ulul azmi. Jadi, mari kita saksikan bersama-sama. Lima Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal, Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi Ulul Azmi, adakah dari anak-anak Bapak semuanya yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul. Apa sih anak-anak tugas Nabi dan Rasul itu? Yang pertama, menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Jadi, para Rasul adalah wakil-wakil Allah yang diutus kepada para hambanya. Yang kedua, memerintahkan umatnya untuk menyembah kepada Allah. Yang ketiga, Rasul Allah ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan kepada umatnya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Yang kelima, manusia telah mengetahui hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Apa saja? Yang pertama yaitunya agar manusia hanya menyembah serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, memberikan petunjuk jalan yang lurus bagi umat manusia. Yang keempat, agar manusia selalu mengharapkan keridhaan Allah
dalam segala amalan. Selanjutnya, jadi anak-anak, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk agar kita selalu menyembah dan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal aspek kehidupan apapun. Dan kita sebagai manusia juga berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan yang kita lakukan. Semisal ketika kita mengaji, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hal kebaikan apapun itu, maka selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan perkataan Bapak tadi, jadi masing-masing kelompok akan menyelesaikan satu permasalahan, yang mana masalahnya Fajar sedang belajar tentang 5 Rasul Ulul Azmi. Ia tahu bahwa mereka adalah nabi-nabi yang sangat sabar dan memiliki tugas yang berat dalam menyampaikan wahyu Allah. Jadi Fajar mendengar temannya berkata, "Kenapa Rasul Ulul Azmi begitu istimewa?" Nah, jadi anak-anak semuanya pada masing-masing kelompok akan mencari tahu kenapa Rasul Ulul Azmi begitu istimewa. Oke, paham? Jadi, kesimpulan kita pada pelajaran hari ini yaitunya tentang Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi yaitunya sebagai seseorang yang kuat, sabar, dan bertekad untuk melakukan apapun dalam ajaran Islam. Jadi, Nabi Ulul Azmi itu berjumlah 5 orang. Yaitunya pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, dan ketiga Nabi Musa, dan keempat Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya tujuan diutusnya Rasul ke bumi yaitunya salah satunya untuk memperbaiki akhlak manusia yang menyimpang dari ajaran Islam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.